Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, ini Pak Oke, Pak Mas Didin, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, dipertemukan dalam situasi insya Allah kita semua dalam keadaan sehat ya. Shalawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuang risalahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperjuangkan risalah Allah, ya, risalah Rasulullah dalam hidup kita. Rasulullah pernah bersabda di dalam satu hadis tentang belajar ya, yaitu man ta'alamal khairukum man ta'amal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Ya. Nah, ini kalimat yang tentu sangat luas maknanya, yang dimaksud dengan mempelajari Al-Quran barangkali mulai dari belajar membacanya, ya, membaca Iqra misalnya kalau di ini ya, kemudian tajwidnya, kemudian mungkin maknanya, kemudian sampai ke tafsirnya dan seterusnya. Nah, pada malam ini seperti biasa saya suka menggunakan PowerPoint untuk supaya lebih terarah dan bisa direview nantinya. Jadi saya akan bicarakan tentang masalah hidayah ya atau petunjuk, di mana kadang umat Islam sendiri masih sering keliru ya, masih sering keliru ketika berbicara tentang hidayah ini. Jadi ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan di dalam surat Al-Hijr ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimun. Rubama mungkin gitu ya, bisa jadi ya, bahwa orang-orang kafir ya, orang-orang kafir itu nanti dia akan menyesal gitu ya, kemudian mengatakan seperti ini ya, mengatakan mereka, aduh andikan dulu saya mau beriman ya gitu ya, andikan saya mau beriman pasti saya nggak seperti ini gitu ya. Jadi kayak di dalam Al-Mulk yang kemarin kita bahas juga, yaitu di dalam surat Al-Mulk itu orang kafir di pintu neraka juga menyesal gitu ya, seandainya saya dulu mau mikir, mau mendengar, mau mikir, pasti saya nggak berada di dalam siksa api neraka gitu ya. Nah, memang Al-Quran itu ada banyak sekali gaya gitu ya. Gaya salah satunya adalah ayatnya diulang-ulang ya. Mungkin yang paling kita hafal kan surat Ar-Rahman itu ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu ya. Kemudian kadang-kadang diulang di sebuah ayat, diulang di surat yang berbeda ya. Alif Lam Mim itu kan bukan hanya di surat Al-Baqarah ya, di beberapa surat yang lain juga ada Alif Lam Mim. Nah, kemudian Al-Quran juga mengajarkan doa kepada kita, yang doa itu merupakan doa-doa para nabi gitu ya. Rabbana dzulamna anfusana misalnya gitu ya, itu doanya Nabi Yunus ya. Ada doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Adam sendiri. Nah,
Tapi Al-Quran juga menggambarkan percakapan penghuni neraka ya, yang berdebat satu sama lain. Percakapan penghuni neraka dengan penghuni surga. Kalimat yang akan diucapkan oleh penghuni surga dan seterusnya. Ya. Untuk memberikan gambaran akan sesuatu yang memang tidak bisa diindra kecuali dikabarkan oleh Al-Quran. Ya. Bisa dibayangkan gitu ya, meskipun surga seperti apa, neraka seperti apa itu persisnya akan lebih tidak terbayangkan, tetapi Al-Quran selalu menggambarkan ya, di dalam juz 30 itu kan cuma bahkan juz 29, juz 28 juga seperti itu ya, penuh dengan gambaran kontras antara penghuni surga dan penghuni neraka ya. Penghuni surga biasa disebut Ashabul Yamin, penghuni neraka Ashabus Simal ya. Penghuni surga golongan kanan, penghuni neraka golongan kiri ya. Penghuni surga adalah golongan yang berat timbangan amalnya, penghuni neraka adalah yang ringan timbangan amalnya, dan seterusnya. Bahkan sampai rinci-rinci bentuk nikmatnya ya. Di dalam surat Ar-Rahman itu kan bentuk nikmatnya dan juga bentuk siksaannya. Nah, ini sebenarnya untuk menjadi gambaran kepada manusia, karena ayat itu berbicara kepada umat manusia tanpa dibatasi waktu. Nah, oleh karena itu ketika umat manusia ini nanti menerima, sering kita katakan, oh dia mendapatkan hidayah. Nah, mendapatkan hidayah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran, ada beberapa ayat yang iman dan kekafiran itu adalah pilihan gitu ya. Ya, di surat Al-Kahfi ini ya, ini malam Jumat, malam Jumat surat Al-Kahfi ya disunahkan. Ini ada ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum, ya, katakanlah sesungguhnya al-haq, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur ya. Nah, ini di tempat lain juga ada ya, apa redaksi seperti ini. Jadi di sini Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada manusia, kebenaran itu yang turun dari Tuhanmu ya. Barang siapa yang ingin ya, ini kan pilihan ya. Sing gelem beriman ya beriman, sing arep kafir ya kafiro gitu ya. Jadi surat yang berbicara kepada Musa itu, wahai Musa, seandainya seluruh dunia ini kafir semua, aku gak rugi ya. Allah tetap Maha Kaya. Ya. Nah, tapi menariknya ini, Bapak sekalian, setelah Allah mengatakan siapa yang beriman silahkan beriman, siapa yang kafir silahkan kafir, ini kemudian kalimatnya ini memberikan nadhiron ya, peringatan. Inna a'tadna lidzalimin naron. Akhata bihim suratikuha. Sebenarnya kami telah sediakan bagi orang yang dolim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Nah, ini istilah orang dolim ini nanti akan kita bahas di beberapa slide berikutnya. Ini sering muncul ya, dolim. Ya. Yes. Orang-orang yang dolim itu orang-orang yang ngerti tapi tidak mau menerima. Ya. Wa in yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhal. Jika mereka minta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih. Ini kan menggetarkan jiwa yang punya rasa takut. Minum air besi, wong pakai air putih kepanasan aja mulutnya, mungkin lidahnya sakit sampai beberapa hari gitu ya. Kalau kita minum kecantang namanya bahasa Jawa ya, itu kepanasan diminum itu sakitnya lidahnya sampai beberapa hari. Ini minum pakai air seperti besi mendidih ya. Sampai begitu minum tuh menghanguskan muka. Nah, itulah minuman yang paling buruk ya, dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi di sini memang Allah memberikan silahkan yang mau beriman, silahkan yang mau kafir ya. Tapi ya kalau nanti kafir, dolim itu ya tempatnya di neraka. Jadi memang beberapa ayat itu memberikan ini apa namanya
istilahnya itu bahwa seseorang masuk surga itu karena pilihan, ya. Karena dia memang memilih beriman, ya, memilih beramal soleh, ya. Karena kalau semata-mata hanya keinginan Allah, jadinya sepertinya Allah dolim gitu ya. Allah bikin manusia terus diacak aja siapa yang surga surga, pengen Allah neraka neraka. Nah kalau seperti itu kan kasihan yang pas kepilih ke neraka itu, ya. Ya, tapi kan Allah di ayat lain mengatakan sesungguhnya aku tidaklah pernah berbuat dolim kepada manusia. Tapi manusia itulah yang berbuat dolim pada dirinya sendiri. Ya, dari sini berarti kalau ada manusia masuk neraka itu jangan nyalahkan Allah, ya, jangan nyalahkan Tuhan, ya. Seperti yang tadi, ya, orang kafir terus di dunia kafir seenaknya, berbuat seenaknya, melakukan berbagai macam kerusakan. Nah, sudah diperingatkan tetap saja begitu, ya. Nah, peringatan dari Al-Quran ini kan diserukan oleh ya orang yang sudah beriman, pasti dia sadar untuk berdakwah dan menyampaikan. Ya. Jadi yang pertama, iman itu adalah pilihan. Ya. Nah, cuma pembahasannya itu sering membingungkan ini. Sebenarnya ini iman dulu apa hidayah dulu tuh? Oh, dapat petunjuk dulu atau iman dulu gitu ya. Ini kira-kira yang mana ini ya? Biasanya kita dia itu kok apa ya? Seperti itu ya. Ada seorang non muslim ya, akhlaknya baik gitu ya. Dermawan, santun, nggak pernah nyakitin, suka menolong, tapi non muslim. Terus kita ngomong-ngomong kok dia gitu kok nggak mau beriman ya? Oh, jawabannya ini, oh, belum dapat petunjuk. Itu belum dapat petunjuk. Ini sebuah dialog yang dianggap normal gitu ya. Dia itu pintar loh bahasa Arabnya ya. Ada intelek dari Amerika misalnya, atau dari studi kajian Islam itu kan banyak ya, para profesor, dokter yang hafal sejarah Islam ya, bahkan tahu pintar baca Al-Quran. Ya, tapi nggak masuk Islam gitu ya. Terus jawabannya ini, ya belum dapat petunjuk gitu ya. Nah, ada lagi seorang yang bergelimang maksiat ya. Mohon maaf, seorang wanita nakal misalnya di tempat kompleks ya. Ditanya kok nggak bertobat toh ya. Jawabannya di sini ini banyak dosanya loh. Kok sudah pergi saja kerja yang lain. Nah, segera bertobat. Jawabannya sama, belum dapat petunjuk. Gitu ya. Belum dapat petunjuk kan sering gitu ya. Sering gitu. Ya. Dia Muslim tuh itu. Duitnya banyak ya. Tapi kok nggak segera naik haji ya? Jawabannya gini, oh iya belum dapat petunjuk. Nah ini yang jadi seolah-olah petunjuk itu ditunggu-tunggu. Ya. Kalau seseorang berbuat jelek, jawabannya belum dapat petunjuk. Nah ini yang praktis-praktis sekarang misalnya. Seorang malas belajar agama, malas beribadah. Kamu kok malas sih gini toh? Nah, ini kan bagus nih. Aku belum dapat petunjuk. Ngomong gitu. Ya. Ngomongnya sama seperti tadi. Belum dapat petunjuk gitu loh. Nah, jadi di sini seolah-olah ya petunjuk itu hadir dulu gitu loh. Baru seseorang menjadi baik. Baru seseorang menjadi ya, tidak malas, rajin ya. Dan seterusnya lah ya. Yang non muslim jadi Islam itu dapat petunjuk. Nah, harus kita ingat bahwa ada rumus-rumus ya atau ada ayat-ayat yang istilahnya kalau seseorang dolim, kafir, atau sudah Islam tapi maksiat belum dapat petunjuk itu kalimat seperti itu seolah-olah nanti ya pasif saja dia nunggu. Aku nanti baiknya aku kalau sudah dapat petunjuk aku biar gini aja lah. Nanti ini aku dapat petunjuk baik ya aku baik gitu. Nah itu sebuah pemahaman yang salah dan akhirnya nanti sikap yang salah. Ya.
sikap yang salah. Jadi akhirnya nanti kalau itu sampai kepada umat secara menyeluruh ya, umat Islam kok gini-gini aja gitu ya, kok kalahan begini, menderita begini ya, nanti belum dapat ya, menunggu jadinya ya, belum dapat petunjuk dari Allah gitu ya. Nah, mari coba kita lihat isi dari Al-Quran tentang hudan atau petunjuk ini ya. Nah, ada banyak sekali ayat ya, tadi saya sempat browsing di Quran digital ya. Itu Allah ternyata tidak memberi petunjuk kepada ya, yang sering disebut itu 1, 2, 3 ini, zalim, kafir, fasik ini. Ya. Jadi innallaha la yahdil qaumal zalimin ya. Itu ada banyak sekali diulang-ulang ya, sampai berapa nih? Al-Baqarah 258, Al-Maidah 51 ini yang terkenal ya, waktu zaman Ahok. Al-Maidah 51 kan zaman kata-kata Ahok kampanye itu ya, mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ya. Nah, wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan Yahudi dan Nasrani pemimpin-pemimpin kamu ya. Nah, di situ kemudian ditutup ayat itu innallaha la yahdil qaumadz zalimin ya. Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang zalim. Di surat As-Saff ini biasanya kalimat innallaha la yahdil qaumadz zalimin itu di akhir ayat ya. Di surat As-Saff ini misalnya Allah mengatakan waman adzlamu minallah ya, barang siapa yang lebih zalim ya daripada orang-orang yang diseru kepada agama Allah kemudian dia menolak gitu ya. Ya. Ini As-Saff ayat 7. Ya, siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang diseru kepada agama Allah kemudian dia menolak ya. Kemudian ditutup dengan innallaha la yahdil qaumal zalimin ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10-an ya. Nah, kemudian yang kedua, innallaha la yahdil qaumal kafirin ya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Nah, di sini kelihatan ya bahwa iman dulu gitu ya. Iman dulu baru nanti diberi petunjuk gitu ya. Nah, memang nanti petunjuk itu agak luas ya. Jadi kenapa sih Abu Jahal sama Abu Lahab itu nggak mau masuk Islam? Jawabannya nggak dapat petunjuk kan gitu ya. Sebenarnya bukan gitulah, mereka kafir gitu ya. Ya, kafir itu artinya menutup, ya, menutup diri, ya, menolak gitu ya, menolak. Ya. Jadi udah nggak mau tahu, nggak mau diskusi, pokoknya gitu ya. Pokoknya Muhammad itu ngapusi gitu ya, bohong dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah innallaha la yahdil qaumal fasikin. Di surat As-Saff juga ayat 5 ya, sebelum ayat 7. Ini, di sini dikatakan wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna inni rasulun ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wa wallahu la yahdil qaumal fasikin ya. Al-Maidah As-Saff ayat 5. Ya, jadi ketika Musa berkata kepada kaumnya ya, kenapa engkau menyakiti aku wahai kaumku padahal engkau tahu aku adalah rasul ya. Ya, lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anna rasulullah. Falamma zaghu, maka ketika orang-orang itu berpaling dari seruan Nabi Musa ya, maka Allah palingkan ya. Falamma zaghu azaghu qulubuhum, hatinya mereka palingkan dari Islam. Ya, jadi fasik itu pengertiannya apa ya? Membuat kerusakan sebenarnya. Sudah tahu tapi tetap dilakukan. Nah, kemudian ada lagi ini yang hanya sekali-sekali ya. Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang dusta, orang yang ingkar
orang yang melampaui batas, dan seterusnya. Nah, ini yang akan saya kupas adalah zalim, kafir, dan fasik ini ya. Karena ini yang sering sekali diulang-ulang oleh Allah di Al-Quran, dan memang Al-Quran sendiri mengatakan, bukankah telah kami bacakan ayat kami dengan berulang-ulang ya. Manusia itu sifatnya suka lupa ya kalau nggak diulang-ulang. Nah, sekarang kita kupas sedikit ya lebih rinci tentang dolim ya. Dolim itu bahasanya, secara bahasa maknanya gelap ya. Makanya dikatakan Islam itu sebagai cahaya, nur, setan atau tauhid itu sebagai kegelapan ya. Nah, jadi di dalam surat Al-Baqarah ya, setelah ayat kursi ya, ayat kursi kan 255 ya. Nah, ini Al-Baqarah 256 ini kan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisomalaha ya. Nah, karena dikatakan tidak ada paksaan di dalam agama, sudah jelas yang lurus dari yang bengkok ya. Barang siapa mengingkari togut dan beriman kepada Allah, maka dia sudah berpegang kepada tali yang sangat kuat. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijuhum minan nur ilad dzulumat. Ya. Allah adalah pelindung orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dan orang-orang kafir itu pelindungnya adalah taghut, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Itu Al-Baqarah 257 ya. Jadi kalau salah satu wirid kita ya habis maghrib punya waktu luang, itu memang Al-Baqarah 255, 56, 57 ya. Yaitu ayat kursi dan 2 ayat setelah itu ya. Itu zalim ya. Jadi biasanya kalau belajar ilmu fikih, apa sih dolim? Dolim itu artinya gelap. Maksudnya apa? Biasanya gini, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, gitu ya. Nah, ini lawan dari dolim adalah adil, ya. Nah, orang-orang yang melakukan perbuatan dolim ini, ya biasanya dolim ini kalau bahasa Indonesia aniaya, gitu ya. Aniaya. Jadi menganiaya diri sendiri. Orang minum khamr misalnya, gitu ya. Orang melakukan maksiat yang sekilas tidak merugikan orang lain, itu pasti dia, kalau Allah sebut sebagai zalim, pasti merugikan dirinya sendiri. Nah, contoh minum khamr ya. Minum khamr, bikin anggur sendiri, diperas sendiri, bikin minuman keras sendiri, diminum sendiri, mabuk sendiri ya. Itu kan nggak merugikan orang lain ya. Itu namanya menganiaya diri sendiri. Makanya kita kan diajari berdoa ya. Seperti Nabi Yunus itu, Rabbana dzulamna anfusana ya. Ya, sungguh ya Tuhan kami, aku udah menganiaya diriku sendiri. Ya, kan kita juga sering terjerumus ini ke perbuatan dolim-dolim ini ya. Karena berbagai macam motif ya. Jadi dolim bisa ke orang lain ya, seperti memukul, mencaci, ya, membunuh, mencuri, merampok, itu kan orang lain rugi. Ya. Tapi dirinya juga rugi dalam pengertian mendapatkan dosa. Tapi sesuatu mungkin dolim menurut Allah gitu ya, tapi ternyata di dalam kehidupan kita dianggap sesuatu yang biasa. Misalnya riba ya, riba ini kan dolim ya. Tapi orang yang makan riba biasanya yang memberi dan yang menerima itu sudah sama-sama ridho ya. Oh, ini sudah dianggap biasa. Nah, ini padahal ini dolim juga. Nah, kemudian dolim yang ada di Al-Quran itu sesuatu yang lebih fundamental, yaitu memutuskan perkara tidak dengan hukum Allah. Ya. Di Al-Ma'idah 45, jadi Bapak sekalian nanti kalau membaca surat Al-Ma'idah, ayat-ayat Al-Ma'idah yang tadi saya katakan
Al-Maidah 51 bikin Ahok masuk penjara, yang akhirnya bikin ada 212 yang berjilid-jilid sampai sekarang ini. Itu Al-Maidah 51 itu kalau kita membaca lengkapnya dari Al-Maidah 44 sampai 57 sebenarnya. Cerita komplitnya itu dari Al-Maidah 44 sampai Al-Maidah 57 ya. Di mana Allah menceritakan tentang orang-orang Bani Israel dengan nabinya Musa, kemudian Nabi Isa ya. Kemudian Nabi Muhammad ya. Bagaimana Allah memberikan aturan-aturan syariah kepada Musa, ya, kemudian syariah kepada Isa, kemudian memberikan syariah kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, ternyata apa? Banyak orang-orang yang dolim, kafir, dan fasik, baik di masa Musa, masa Isa, maupun Nabi Muhammad. Ya. Nah, nanti ayat di Al-Maidah itu 44, 45, dan 47. Ya. Kemudian di ayat 50 itu dikatakan tentang di ayat Maidah 48 dan 49 adalah perintah untuk berhukum kepada hukum Allah. Nah, selanjutnya ini kafir ya. Kafir itu dari kata kafaro ya, kaf, fa, dan ro ya. Kalau nanti ada dajjal keluar itu matanya satu, di dahinya tertulis kafaro ya. Dahinya itu tertulis 3 buah huruf ya, yaitu huruf kaf, huruf fa, dan huruf ro, kafaro ya. Itu. Nah, jadi di sini dikatakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik ya. Wahai rasul ya, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu ya. Wa illam taf'al fama balaghta risalatah ya. Jika tidak kamu kerjakan, kamu tidak menyampaikan amanatnya. Ya. Wa wahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ya. Inna wa la yahdil qaumal kafirin. Ya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ya. Jadi dari sini bisa disimpulkan, berarti ya beriman dulu ya, baru dapat petunjuk. Ya iya gitu ya. Kalau kafir itu kan sudah ada datang Rasul, sudah menolak dulu ya. Datang Rasul menolak dulu, kemudian tidak ada ini kemauan gitu untuk memikirkan atau untuk merenungkan seruan Rasulullah itu. Ya. Jadi yang ada pokoknya dia menolak. Ya. Nah, menutup diri, ya. Nggak mau tahu pokoknya gitu ya, nggak mau tahu. Nah, sehingga di sini ya kalau dia nggak mau tahu ya bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kan gitu ya. Nah, sehingga kalau ditanya iman dulu apa petunjuk dulu ya, iman dulu ya, beriman dulu. Karena di sini Rasul punya tugas menyampaikan kepada manusia. Ya. Nah, kalau dikatakan kalau tidak sampaikan berarti kamu tidak menyampaikan amanat ya. Mana ada Rasul semua menyampaikan amanat. Ya. Menyampaikan amanat. Nah, hanya manusia ya. Manusia itu memang kebanyakan tidak beriman gitu ya. Kebanyakan manusia itu. Kalau di dalam Al-Quran tuh kalau namanya kebanyakan manusia mesti jatuhnya jelek. Ya, kebanyakan manusia itu fasik. Kebanyakan manusia tidak mengetahui karena memang nggak mau belajar. Nah, kebanyakan manusia ingkar dan seterusnya. Kalau ada kebanyakan manusia itu kalau di dalam Al-Quran selalu konotasinya itu tidak bagus ya, konotasinya jelek. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah fasik ya, fasik ya. Jadi fasik itu apa ya? Nekat gitu ya, sudah ngerti dosa, ngerti merugikan, tapi tetap dilakukan. Ya koruptor itu lah ya, koruptor itu kan ya nggak ada koruptor yang nggak ngerti kalau korupsi itu dosa. Ya, seorang wanita di komplek Dunia Hitam yang
Menjual diri itu ya semua ngerti kalau seperti itu dosa ya. Tapi ya tetap dilakukan ya. Seseorang yang sudah tahu itu tetap dilakukan itu namanya fasik. Ya. Nah, kalau dia melakukan kefasikan-kefasikan terus-menerus ya, Allah tidak memberikan petunjuk ya. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri ya. Mereka itulah orang-orang yang fasik gitu ya. Jadi fasik tadi ranking kedua ya setelah dolim ya. Ya, fasik itu menjadi sumber kita tidak mendapatkan petunjuk ya. Nah, jadi dolim, kafir, fasik ya. 3 kata yang diulang-ulang di Al-Quran yang menjadi penyebab seseorang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, ini yang menarik tadi saya katakan ya, manusia itu disuruh oleh Al-Quran ya, disuruh oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad ya, meskipun sekarang sudah tidak bersama kita Rasulullah Muhammad, tapi Al-Quran tetap bersama kita. Kita bahkan bisa mendapatkan Al-Quran dan begitu mudah pakai handphone kita, bukan hanya suaranya, tapi juga terjemahannya, bukan hanya terjemahannya, bahkan tafsirnya. Ya, suaranya bisa milih gitu ya, mau qori yang mana saja. Tafsir juga milih mau ahli tafsir yang mana gitu. Ya. Di situ ada ayat-ayat yang menarik di situ ya. Ini saya ambil dari akhir dari ayat saja ya. Jadi akhir dari ayat Al-Maidah 44 itu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi ada hukum Allah ya. Hukum Allah banyak ya tentang ibadah misalnya perintah sholat, perintah zakat, puasa, haji, ya perintah menikah ya. Perintah ada banyak levelnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan seterusnya ada larangan Allah, ada yang haram, larangan yang sifatnya tegas yaitu haram, ada yang mungkin makruh saja. Ya. Nah, memutuskan perkara itu bisa dalam pikiran, dalam konsep ya, misalnya tentang hukum sesuatu perbuatan gitu ya, baik buruk atau benar salah ya, itu harus dikembalikan kepada apa yang Allah turunkan gitu ya. Jadi seperti sekarang ada gerakan LGBT misalnya gitu ya, nikah sejenis, ada gay, ada homoseks. Ini kan kalau di negara-negara Barat itu kan dianggap sebagai sesuatu yang sudah menjadi kehendak masyarakat. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang ya baik-baik saja gitu ya. Baik-baik saja. Ya. Buktinya masyarakat semua melakukan itu. Ya. Minum khamr misalnya di Jerman itu saya pernah melihat ada namanya bulan Oktoberfest ya. Kalau bulan Oktober itu ada satu momen di mana manusia berkumpul di satu ruangan kemudian minum khamr bareng-bareng gitu ya. Mabuk bareng-bareng gitu. Itu dianggap sesuatu yang baik-baik saja ya. Kenapa? Karena tidak menggunakan apa yang Allah turunkan gitu ya. Mereka secara statistik mengakunya sebagai orang-orang Nasrani, entah itu Kristen atau Katolik, tapi pada kenyataannya tidak menggunakan kitab di dalam memutuskan sesuatu. Di sini barang siapa memutuskan perkara tidak dengan apa yang Allah turunkan, nah ini ada 3 kategori. Ya. Kafirun itu kalau betul-betul menganggap hukum Allah itu sudah tidak ada gunanya, ya sudah nggak ada kebenarannya lah. Ya. Hukum-hukum Allah yaitu dianggap kuno, dianggap tidak layak, tidak mampu mensolusi dan seterusnya. Dia kalau sampai ada i'tiqad seperti itu, dia kafir. Jadi kalau ada ajakan menerapkan syariat Islam, misalnya kemudian dia, wah syariat Islam itu udah nggak cocok gitu ya, itu ekstrim macam-macam lah itu, ya. Dulu kan pernah ada tokoh gitu ya, bikin puisi, aku tak tahu syariat Islam gitu ya, yang tahu ya aku tahu kidung lebih indah dari suara azan ya. Akhirnya tokohnya kemudian pindah agama ya, memang mungkin tidak beriman ya. Nah jadi kafir ini yang puncaknya ya, zalim ya. Ya, wa man yalahkum bima anzalallah wa ulaika humuz zalimun. Kalau zalim itu mungkin hatinya masih beriman gitu ya. Kalau misalnya di Al-Qur'an gini, di Al-Qur'an itu kan kalau ada pencuri itu
dikatakan dipotong tangannya gitu ya di dalam surat Al-Maidah ayat 38 ya. Dikatakan wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma ya. Nah, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah ya kedua tangannya ya. Kemudian di surat An-Nur ayat 2 itu dikatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ya. Pezina perempuan, pezina laki-laki cambuklah 100 kali. Nah, itu mari kita terapkan. Wah, nggak cocok itu. Ya wis bener yang Quran juga ada tapi udah nggak cocok. Kalau dia masih mengakui kebenarannya, hanya merasa ya nggak mungkin lah di Indonesia kan nggak berhukum pada hukum Islam dan seterusnya ya, kita bukan negara agama jadi itu sudah zaman dulu, sekarang udah nggak cocok. Tapi sebenarnya masih ada keimanan kepada Al-Quran, yaitu tinggal pilih nih ya, dolim atau fasik. Ya. Tapi kalau hatinya memang sudah yakin bahwa itu nggak layak, ya ayat-ayat itu nggak layak, itu bisa jatuh kepada kafir ini. Ya. Gitu. Karena memang ada ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan perintah ya, seperti perintah untuk membunuh para pembunuh ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 178 itu ya. Bahkan kalimatnya sangat tegas ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita percaya. Ya Al-Baqarah 183 itu kita percaya ya. Bentar lagi Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita percaya. Kita bergembira ria menyambut Ramadan karena beriman betul dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla gitu ya. Itu Al-Baqarah 178. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas di dalam masalah pembunuhan. Tiba-tiba ada ahli hukum muslim, ya doktor hukum muslim, profesor hukum muslim berjuang untuk menghapus hukuman mati. Katanya hukuman mati tidak sesuai dengan HAM. Ya, apa gunanya hukuman mati? Ya, seorang pembunuh membunuh orang lain, kemudian majelis hakim membunuh si pembunuh, sama aja dong. Gitu. Padahal itu ada di dalam Al-Quran ya, hukuman qisas bagi pembunuh itu. Apalagi membunuh dengan sengaja itu, kalau ahli warisnya tidak terima, memang itu nanti tergantung ahli warisnya. Ya. Itu dia bisa menuntut hakim untuk dilakukan qisas. Nah, hukum qisas itu jelas ya. Dan banyak lagi hukum-hukum di dalam Al-Quran yang dikiranya hukum itu sudah tidak berlaku. Jadi hukum tentang hukuman mati bagi orang murtad misalnya ya. Jelas di dalam Al-Hadis dikatakan man badala dinahum faqtuluhu. Barang siapa mengganti agamanya murtad, maka bunuhlah. Nah, di sini adalah ini apa namanya? Di sini dikatakan di dalam hadis bahwa hukuman mati bagi pembunuh itu sudah pantas karena kan dia tidak dipaksa masuk Islam gitu ya. Dia tidak dipaksa masuk Islam sehingga kalau sebelum masuk Islam mestinya dipikir dulu nanti kalau Islam itu nggak boleh murtad gitu ya. Itu dan itulah hukum-hukum Allah yang begitu banyak ya, sekarang banyak yang lebih banyak yang terlantar dan kalau kita tidak berjuang untuk menerapkan ya semakin terlantar gitu ya. Nah, jadi kalau tidak menerapkan nanti jatuhnya pada 3 hal ini ya. Kebanyakan mungkin kalau kaum muslim bukan kafir tapi zalim dan fasik ini, tapi ya ini tidak dapat petunjuk nantinya gitu ya. Baik, saya lanjut. Kalau gitu petunjuk itu apa gitu ya? Petunjuk itu dari kata hidayah ya. Bahasa Indonesianya biasanya hidayah. Dan di sana dikatakan di Al-Quran itu banyak sekali kata-kata yang menyebut ya. Misalnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas gitu ya. Bulan Ramadan diturunkan di sananya Al-Qur'an, itu di surat Al-Baqarah 185 ya. Unzila fihil Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan
penjelas bagi petunjuk itu dan pembeda. Ya. Itu fungsi Al-Quran. Nah, ini hidayah yang pertama, hidayah kholqiyah. Ini yang diberikan pada semua manusia. Kemudian ini manusianya nggak bisa menolak, ya. Dia lahir sudah punya ini. Kemudian yang kedua hidayah irsyad wal bayan. Nah, kalau ini sifatnya tawaran. Mau nerima, ya silahkan. Ya, mau nolak silahkan. Tapi kalau penciptaan ini nggak bisa nerima, nggak bisa nolak karena dia takdir gitu ya. Yang ketiga hidayah taufik itu diberikan pada yang mau menerima kitab dan rasul. Dia menerima kitab rasul dia dapat hidayah taufik ini. Nah kita lihat rinciannya. Jadi hidayah penciptaan itu adalah manusia lahir dengan mata, telinga, hati, hidung, ya dan setelahnya segala macam panca indera, ya dan hati serta akal. Ya. Untuk apa? Untuk memikirkan, memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga di sini pada potensi ini kan Allah berikan potensi ya di dalam surat As-Sam itu wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yasaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu surat As-Sam ayat 8. Allah bersumpah ya, wasamsi waduha, demi matahari, ya, wal qamari idza tala, demi bulan, demi malam, demi siang. Dia Allah bersumpah menggunakan 7 makhluk, ya, matahari, bulan, siang, malam, jiwa, ya. Sesungguhnya Allah mengilhamkan pada jiwa itu jiwa takwa dan jiwa fujur. Fa'alhamah fujurha wa taqwa. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwa dan rugilah yang mengotorinya. Nah ini ada ya ayat lain. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka memahami, mempunyai telinga yang dengan itu mereka mendengar. Jadi mata dan telinga itu dua panca indera yang terdepan untuk bisa menyerap informasi dan kemudian mendapatkan kebenaran. Ya, ada memang hidung, ya memang kulit, tapi yang paling ini adalah mata dan telinga. Ya. Oleh karena itu sama wal basor ini nanti dimintai pertanggungjawab. Ya. Inna sama wal basoro wal fuad gitu ya. Di surat Al-Isra dikatakan wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Kamu tuh jangan suka ikut-ikutan. Ya. Jangan mengikuti yang nggak ada ilmunya. Inna sama wal fajara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran hati dan telinga itu akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, ini yang pertama. Nah, hidayah kholqiyah ini kelihatan sekali pada pengembaraan Nabi Ibrahim ketika dia belum diangkat jadi nabi. Dia menggunakan akal dan pikirannya, mata dan telinganya untuk mengamati alam ini ya. Ketika malam gelap dia melihat bintang, dia berkata, "Oh ini Tuhanku ini, kayaknya bintang nih." Nah, tapi ketika bintang tenggelam dia, "Wah saya nggak suka yang tenggelam." Ya, falamma ra'al qamara bazigon qala hadza rabbi. Ketika dia lihat bulan, dia lihat, "Wah ini Tuhanku ini." Ya. Lebih terang ini dari yang tadi. Ya. Falamma afala qala, ketika kemudian terbenam dia sesungguhnya jika tapi ketika bulan terbenam dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi tunjuk, ya dia mulai ragu ya. Pastilah aku termasuk orang yang sesat. Nah, falamma ra'a samsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika ia melihat matahari paginya, dia lihat, oh ini Tuhanku ini lebih besar nih. Tapi ternyata matahari pun terbenam ya. Dia bingung ya. Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim itu menyembah bulan, bintang ya, patung dan seterusnya ya. Dan di ayat berikutnya dari pengembaraan Nabi Ibrahim ini kan menggunakan panca indera untuk berpikir gitu ya. Di sini kemudian Nabi Ibrahim menyerah ya dan mengatakan inni wajjahtu
wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Jadi aku menyerah, aku nggak tahu. Pokoknya yang jelas matahari, bulan, bintang bukan Tuhan, gitu ya. Nah dari sinilah kemudian Allah memberikan wahyu. Ya. Jadi manusia itu tidak akan bisa mengenal Tuhan kalau hanya menggunakan panca indera dan akal pikirannya, kecuali Allah sendiri yang kemudian memberitahu, gitu ya. Memberitahu. Demikian juga pengembaraan Nabi Musa, ya. Bahkan juga Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi ini diabadikan ini, ya, pengembaraan Nabi Ibrahim di dalam doa iftitah sholat kita ya. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan. Nah, jadi ini menggunakan panca indera pikiran untuk mendapatkan kebenaran ya. Nah, Nabi Muhammad kan juga begitu ya. Dari muda sampai umur 40 beliau hidup di tengah masyarakat yang suka minum khamr, masyarakat suka berzina, berjudi, membunuh, menyembah berhala, tapi Nabi Muhammad dengan akal pikiran dan hatinya itu tidak melakukan itu karena tahu itu sesuatu yang buruk gitu ya. Nah, sehingga di umur 40 dia ke Gua Hira ya. Kalau Nabi Ibrahim itu merenung kemudian melihat bintang dan sebagainya, kalimatnya diabadikan. Kalau Nabi Muhammad ke Gua Hira dan kemudian didatangi malaikat Jibril untuk mendapatkan wahyu ya. Yang syariatnya kemudian sudah kita kenal sampai sekarang ya. Bisa tetap abadi sampai hari kiamat. Yang tidak abadi itu umatnya. Umatnya. Baik, ini sedikit tentang proses berpikir. Ya, proses berpikir itu ada ini apa namanya? Ada 4 komponen ya. Ya, fakta ya yang bisa kita indera, kemudian panca indera kita yaitu mata, telinga ya. Untuk mata untuk membaca, telinga untuk mendengar, kemudian akal kita untuk memikirkan sesuatu. Kemudian yang keempat ini informasi terdahulu ini. Jadi yang keempat ini yang paling penting ya. Ini contoh di Al-Quran sangat jelas ya. Ketika informasi terdahulu tidak ada, seseorang nggak bisa berpikir. Contohnya Qabil ketika membunuh Habil, itu dia tidak tahu harus apa gitu. Ya, adiknya itu mayat Habil itu siapakan itu. Kemudian Allah mengutus 2 ekor burung gagak yang kemudian saling bertarung dan satu mati, ya gagak yang hidup itu kemudian menggali tanah dan menguburkan, kemudian si Qabil nepuk jidat, aduh kenapa saya nggak bisa kayak burung itu ya. Nah itu mendapatkan informasi. Ya. Sama saja Nabi Adam itu juga bukan seseorang yang mulia, dia mendapatkan mulia karena diajari informasi oleh Allah dengan diajari nama benda ya. Wa alama asma'a wa alamal adama asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah gitu ya. Ambiuni bi asma'ihim gitu ya. Kita Allah mengatakan kan, kemudian Allah memberi informasi, memberi ilmu, pengetahuan kepada Adam dengan nama-nama benda. Nah, jadi kalau ini hilang, nggak bisa berpikir. Satu fakta nggak bisa, faktanya hilang juga nggak bisa. Pokoknya 4 ini harus ada. Saya kasih ilustrasi di sini ya. Ini gambar orang lagi mikir, ya, garuk-garuk kepala mikir. Nah, sekarang ini ada tulisan ya. Pak Oke bisa baca nggak nih? Tulisan ini. Pak Masjidin bisa baca tulisan ini. Nah, ini ada tulisan. Nggak bisa baca, nggak bisa. Ditunggu 3 tahun nggak bisa. Ditunggu 10 tahun ya nggak bisa. Ditunggu 100 tahun, 1 juta tahun tetap aja nggak bisa. Kalau nggak ada informasi terdahulu, ya. Ini yang gambar seperti ini bunyinya apa, bacanya apa itu. Ini bukti bahwa ketika mata kita melihat sesuatu, kita nggak bisa langsung berpikir. Karena apa? Karena ini harus dipunyai dulu gitu ya. Tapi begitu ini misalnya, nah ini bisa kan? Ya, bisa dibaca ini ya.
Apa ini? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu apa ini? Nah, ini tulisan Arab juga nih, ya. Tulisan Arab, tapi bunyinya bahasa Indonesia. Ya. Jika diri bersalah padamu, maka maafkanlah aku. Nah ini saya dulu waktu kecil diajari bahasa Arab sama bapak saya itu ya. Tulisannya bahasa Indonesia gitu ya. Bacanya bahasa Indonesia, tapi tulisannya bahasa Arab. Yang jelas ini punya makna ya. Karena kita sudah belajar ini huruf alif. Huruf alif kalau dicoret di atas jadi A. Ini huruf kaf kalau dicoret di atas jadi K. Huruf jim kalau dicoret di bawah jadi J dan seterusnya. Baik, lanjut hidayah yang kedua yaitu irsad wal bayan. Yaitu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, manusia generasi demi generasi itu selalu terjadi beriman ketika ada nabi. Setelah nabinya wafat, orang beriman itu wafat, lama-lama kufur semua ya. Datanglah nabi lagi, Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh berdakwah berapa ratus tahun gitu ya. Kemudian ada orang beriman yang tidak beriman ditenggelamkan. Nabi Nuh wafat, umatnya yang beriman satu-satu wafat, akhirnya kufur lagi semua. Begitu seterusnya ya. Nah, sehingga generasi demi generasi itu Allah selalu mengutus rasul-rasul. Dan rasul-rasul itu ceritanya selalu sama ya. Ya, rasul yang master kan Ibrahim melawan Namrud kan begitu ya, Musa melawan Fir'aun. Ya. Nah, sama, akhir dari cerita itu adalah para pendusta itu akan dihukum oleh Allah. Nah, di sini dikatakan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang kepadamu ya, ada 25 rasul yang. Nah, Rasulullah Muhammad itu dengan kitabnya adalah Al-Qur'anul Karim yang menjadi mukjizat paling hebat dari mukjizat rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir adalah hidayah taufik. Taufik berasal dari kata wafaqo, artinya kesesuaian antara dua hal ya. Jadi taufik ini sesuai antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Kenapa? Manusia itu tabiatnya buruk. Ya, dia harus lawan keburukan itu ya. Tabiatnya malas ya. Malas ibadah, malas belajar ya. Malas membaca, bahkan akhirnya malas berpikir gitu ya. Malas berpikir. Nah, kalau dia lawan kemalasan itu ya, kan ada doanya itu ya. Ya, ada ya Allah lindungi aku ya dari sedih dan gelisah, lindungi aku dari malas gitu ya. Nah, jadi kalau itu dilawan kita mendapatkan taufik ya. Malas sholat malam ya, maunya kan tidur aja gitu ya. Malas ke masjid waktu subuh ya. Tapi kalau dia lawan itu, maka dia akan diberikan taufik. Akhirnya sholat malam itu enak sekali gitu ya. Kok orang pada nggak mau sih, enak begini gitu. Itu bagi orang yang sudah melakukan sholat malam ya. Ketika hamba berjuang keras mendekat kepada Allah, maka Allah akan menambahkan hidayah ya. Kalau hambaku mendekat dengan berjalan, ya aku mendekat kepada dia dengan berlari. Ya, kan begitu ini ya. Ya. Jadi kalau orang itu mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada dia. Kalau dia menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. Nah, jadi hidayah taufik ini akan Allah tambah-tambahkan gitu ya kepada orang yang beriman, kemudian dia itu beramal soleh dan menjaga imannya. Gitu ya. Makanya kan ada billahi taufik wal hidayah. Gitu ya. Ini hidayah ini diberikan pada orang yang sudah menerima apa yang diberikan oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini akan terus ya. Jadi ini serupa sebagai hidayah ya. Ini sebagai contoh. Jika kamu khawatir ada sengketa antara keduanya, maka kirimkan seorang hakim keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, gitu kan ya,
niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri. Ya, jadi ini ada suami istri yang bertengkar, masing-masing membawa hakim, ini sudah menunjukkan gitu ya, tidak langsung bertengkar, brok langsung gugat cerai gitu ya. Itu ya Allah nggak kasih taufik. Jadi kalau ada niat baik untuk memperbaiki sesuatu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan taufik. Ini ya. Di sini dikatakan ya wa hakaman min ahliha in yurida, mereka jika mereka menghendaki kebaikan, yuwaffiqillahi bainahuma. Ini bisa jadi umum. Ya, jadi kalau kita mungkin malas ngaji, malas belajar, malas ibadah dan sebagainya, kemudian kita lawan kemalasan-kemalasan itu, Allah akan berikan taufik ya. Akhirnya nanti kita tidak lagi mengalami kemalasan-kemalasan. Baik, jadi kesimpulan dari saya sampaikan malam ini, ya, barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dan bintang dan lain-lain. Jadi demikian pentingnya ilmu, terutama ilmu agama yang istilahnya ketika kita belajar pun dikatakan malaikat meletakkan sayap sebagai tanda ridho, ya. Kemudian setiap penduduk langit bumi sampai ikan berada dalam air, memintakan ampun, gitu ya. Baik, kira-kira seperti itu, dan terakhir ini saya ingatkan kembali seperti kemarin ya. Jadi kita ini kalau berjihad untuk kami, untuk mencari jalan-jalan kami, hidayah kami, maka kami akan berikan petunjuk bagi jalan-jalan kami tadi. Ya. Demikian, sementara ini masih ada waktu mungkin 20 menitan, kalau mau disambung dengan diskusi, monggo saya persilahkan, tapi kelihatannya suaranya tadi ini ya, suaranya kok oh ya, bisa. Oke, monggo. Bisa. Pak Oga atau Pak Mas Didin kalau mau menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Mungkin saya sedikit tadi ya Pak. Iya, monggo. Tentang tadi apa berpikir adalah berproses Pak ini. Iya. Memang mungkin ya saya alami sendiri ya. Memang kalau apa namanya berpikir kan ada suatu kerja kita berpikir untuk pribadi, untuk diri sendiri ya. Bagaimana sama. Tapi kemudian saya berusaha untuk mencari ilmu atau mengetahui atau apa tadi memahami sesuatu yang terjadi di luar. Gitu. Dan juga saya mendengar dari mana saja, ya dari ilmu-ilmu dari mana saja mendengar, dan itu akan menimbulkan suatu kita jadi berakal. Jadi akal kita jadi apa lebih wawasan lebih luas pikiran kita itu. Jadi berpikir pun kalau kita nggak mau apa ya. Kalau untuk diri sendiri kita masih terbatas tadi. Tapi kalau kita mau belajar, memahami, mengetahui, kemudian mendengar, ya dari YouTube atau dari mana saja yang kita, dan kita tulisan juga selektif ya, tidak bisa kita asal ini. Itu nanti akan menimbulkan apa ya pemikiran lebih luas lagi. Makanya kalau kita berniat benar, itu cahaya Allah akan mengajari kita gitu. Seperti itu bagaimana Pak? Ya, memang seperti itu Pak. Jadi kita ini kan di Al-Quran dikatakan latar kabuna tobakon antobak. Sesungguhnya kamu itu akan naik setapak demi setapak. Jadi di dalam pemahaman. Jadi misalnya begini Pak, saya kasih contoh yang agak lucu ya. Saya sejak SD itu sama bapak saya suka disuruh membaca Al-Quran dan terjemahan. Masih ingat sekali saya waktu SD kelas 6 itu. Ya, harus kalau baca Al-Quran pakai terjemahan. Terus saya masih ingat itu ya, terjemahan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 atau 187 itu ya, yang mengatakan istrimu tempat kamu bercocok tanam gitu ya, datanglah mereka dari tempat yang kamu suka, dan gauliah mereka
di tempat yang diperintahkan Allah. Jadi gaulilah istrimu di tempat yang diperintahkan Allah. Saya waktu masih SD menggauli di tempat yang diperintahkan, ya mesti menggauli ya mesti ya di tempat tidur. Maksud menggauli di jalan gitu. Pikiran saya waktu itu begitu. Ternyata setelah saya besar, saya berpikir mahasiswa bukan maksudnya itu menggauli itu lewat lubang kemaluan gitu ya, bukan lubang dubur gitu ya. Karena itu maksudnya itu gitu. Tempat yang diperintahkan Allah itu kalau menggauli wanita itu di lubang vagina, bukan di lubang dubur ya. Karena pada prakteknya sekarang banyak sekali praktek-praktek menggauli wanita lewat anus ya. Nah, ini kan saya waktu itu mikirnya ya anak kecil kan itu ya. Tapi ternyata seperti itu. Nah, itu sebagai contoh ketika kita berkembang, ilmu kita berkembang, pemahaman kita berkembang. Demikian juga pemahaman-pemahaman yang lain gitu ya. Misalnya begini, ini mungkin agak sedikit khilafiyah ya. Jadi waktu saya kecil ya, itu ya bukan kecil ya, di SMA lah ya, itu menganggap bahwa menentukan awal Ramadan dengan hisab itu yang paling bagus gitu ya, yang paling sesuai syariat lah gitu ya. Tapi dengan berkembangnya pemahaman-pemahaman itu akhirnya saya menganggap bahwa penentuan yang lebih kuat dalilnya itu yang dengan ru'yah gitu ya. Itu yang dengan ru'yah, di mana boleh saja ru'yah itu pakai teropong, pakai apa namanya alat bantu. Yang jelas perintah di dalam hadis mengatakan sumu li royatihi wa aftiru li royatihi ya. Berpuasalah kamu kalau melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Ya. Kemudian ada lagi hadis berpuasalah kamu karena dengan ru'yah bulan, tetapi bila bulan tertutup awan maka genapkanlah dan seterusnya ya. Itu ayat-ayat hadis-hadis tentang ru'yah. Nah, dari pandangan saya waktu saya meyakini hisab itu menggunakan astronomi, menggunakan komputer, bukan ilmu falak yang kemudian tidak ada lagi bulan tertutup awan gitu ya. Bahkan di awal Muharram pun sudah diketahui nanti di dalam bulan Ramadan tahun ini ijtima terjadi pada pukul sekian sehingga bulan bisa dilihat. Jadi akhirnya kalau pakai hisab itu berarti bulan bisa dilihat ya. Tapi melihatnya di dalam komputer. Perintah Allah itu lihatlah bulan, bulannya ya bulan beneran dilihat. Nah, dari situ kemudian saya pindah pemahaman gitu ya. Ya, jadi saya tadinya mengikuti bahwa hisab itu lebih kuat menurut saya, tapi setelah membaca di sini, ru'yah pun akhirnya ada ru'yah lokal, ru'yah global. Akhirnya saya lebih meyakini bahwa ru'yah yang global itu yang paling sahih menurut saya. Tapi kemudian saya tidak menganggap saudara-saudara yang masih meyakini hisab ini salah ya. Dia punya dalil sendiri. Ya. Jadi intinya begini Pak. Ketika kita kemudian membaca, diskusi, mendengar ini dan itu tuh bisa jadi kita pindah pemahaman ya. Yang insya Allah lebih baik, pemahaman kita lebih baik ya. Sama dengan kalau di dunia ekonomi ya, karena Pak Oke dari ekonomi. Saya beberapa tahun yang lalu menganggap yang namanya mata uang itu adalah sesuatu yang urusan dunia. Terserahlah kamu mau pakai mata uang rupiah, dolar, dinar, mau pakai kertas, mau pakai elektronik, terserah. Tapi ketika sekarang ini saya membaca di banyak literatur, ya, ternyata Islam itu menentukan mata uang, gitu ya, yaitu dinar dan dirham, gitu ya. Ada ayat Al-Quran, ya, fungsi mata uang itu adalah alat penimbang, ya, di Al-Quran dikatakan, dan hendaklah kamu menimbang dengan timbangan yang adil, gitu ya. Nah, mata uang sebagai alat timbangan barang dan jasa itu yang paling adil adalah emas, dinar dan dirham. Ya, karena apa? Karena nilainya intrinsik. Jadi satu gram emas dia memuat nilai, dengan sendirinya memuat nilai. Sementara mata uang kertas itu dia nggak memuat nilai, dia punya nilai ini nilainya 100.000, 50.000 itu. Sebenarnya kertasnya nggak punya nilai, itu karena jaminan ya.
Jadi saya membaca sistem ekonomi Islam dari Syekh Taqiyuddin itu, kemudian merasa sangat sangat rasional gitu ya. Jadi kalau Rasulullah itu menetapkan mata uang gitu ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa timbangan adalah timbangan ahli Mekah dan takaran adalah takaran ahli Madinah. Dan ahli Mekah waktu itu mata uangnya adalah dinar Persia dan dirham Romawi gitu ya. Dan itu Nabi pakai ya. Nah, sehingga ketika misalnya hukum Islam tentang emas itu jelas, yaitu 1/20 nisabnya. Kemudian kalau ada pembunuh itu diatnya 100 dinar. Kalau ada pencuri itu dipotong tangan, ada apa namanya, nisabnya, batasnya itu adalah 1/4 dinar. Nah, artinya dinar itu dikait-kaitkan dengan syariat Islam. Ya. Bagaimana sekarang kalau mata uangnya diganti dengan rupiah, ya ringgit, real dan seterusnya, ya hukum-hukum itu memang sudah nggak jalan sehingga orang tidak lagi menganggap itu masalah ya. Makanya kemarin ada kawan saya ya, namanya Zaim Saidi dari IPB yang sempat dimasalahkan oleh polisi karena bikin pasar syariah dinar di Jakarta itu. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang bisa berubah ya, baik itu nanti terkait dengan ekonomi, dengan politik, dengan hukum, dengan sosial, itu memang dari proses berpikir tadi Pak ya, proses berpikir. Jadi seseorang bisa menjadi sangat kejam. Misalnya saya pernah membaca Hulagukan ya, dan Genghis Khan yang menghancur leburkan Baghdad itu dari kecil didoktrin sama ibunya bahwa makhluk-makhluk terburuk di dunia itu orang-orang Islam. Sehingga kamu harus bisa menaklukkan wilayah Islam. Dan betul ya, 1258 itu Hulagukan itu menghancur leburkan Baghdad itu karena doktrin informasi yang diberikan oleh ibunya kepada anaknya. Sementara ibu yang lain, yaitu ibunya Imam Syafi'i, bahkan sampai rela jalan dari Palestina ke Madinah untuk mengantarkan Syafi'i kecil berguru pada Imam Malik gitu ya. Nah, ini kan persoalan informasi dan berpikir tadi ya, sehingga memang kita nanti kalau insya Allah ini istiqomah mengkaji, kita akan bahkan ya misalnya ada percekcokan, ada segala macam keributan di dunia ekonomi, di dunia politik yang kacau balau seperti ini, insya Allah kita punya pemahaman dan kita punya keyakinan tentang solusi dan pemecahan yang berasal dari Allah SWT. Demikian Pak P sebagai jawaban. Pak Mas Idin barangkali. Ya. Cukup ya mungkin ya kalau Pak Mas Idin. Baik, kalau tidak ada lagi, alhamdulillah ya, ini sudah jam 9 lewat ya, cukupan lah ya, 1 jam lebih. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi. Sehat semuanya, Pak. Oke, Pak Mas Idin. Sami-sami. Saya tutup, Ji. Oke, Pak Tenggun.